Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. 226, Menangkap Murid. Bab 226 Menangkap Murid. Yuaner kecil melompat kegirangan. Sepertinya dia senang dia belum perlu kembali ke paviliun langit jahat. Namun, bukankah terlalu dini bagi Pan Litian dan Leng Luo untuk pergi ke altar utama Clarity Sekte saat ini? Bukan karena mereka takut pada Clarity Sect. Sekarang Moki telah menjadi abu, sekte itu tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Yu Hongyi dan Seven Clarity Suns seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. Poin utamanya adalah Sekte Nether. Sekte Nether juga berada di altar utama Clarity Sect. 4 pelindung besar Sekte Nether semuanya adalah elit kelas 1. Dikabarkan bahwa basis budidaya dari Master Sekte dari Sekte Nether, Yu Zhenghai, berada pada level yang sama dengan Patriarch Evil Sky Pavilion. Itu masih bisa diterima jika itu pertarungan 1 lawan 1. Namun, ada begitu banyak elit di pihak Sekte Nether, bagaimana mereka akan menangani mereka semua? Bahkan, penghalang Gunung Pengadilan Emas baru-baru ini tidak berfungsi. Prioritas mereka saat ini adalah kembali ke gunung untuk memulihkan kesehatan. 3 lelaki tua membawa seorang gadis kecil dalam perjalanan mereka. Itu adalah pemandangan yang aneh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Mereka kembali ke kereta terbang. Pan Litian berkata, saya pikir ini tidak akan berhasil. Petik 2. Apa yang tidak bisa dilakukan? Saya dapat memahami Anda ingin membersihkan kekacauan dari sekte Anda, Sekte Guru, tetapi saya mendengar bahwa basis kultivasi Yu Zhenghai sangat dalam, dan dia memiliki kekuatan besar yang dapat dia gunakan. Dia tidak akan mudah ditangani, kata Pan Litian. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata Lu Zhou. Leng Luo berkata dengan tidak setuju, apakah kamu segan untuk mengunjungi sekte kejelasan lagi? Saya pikir Anda adalah orang pertama yang saya temui yang menggunakan alasan seperti itu untuk menghindari sesuatu. Petik 2. Old Leng, apakah kamu merasa tidak nyaman jika kamu tidak memukulku? Old Pan, aku mencoba mengajarimu untuk menghadapi ketakutanmu alih-alih melarikan diri darinya. Petik 2. Mungkin, mereka terlalu sering bertengkar akhir-akhir ini. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar duo itu seolah-olah mereka sudah kebal terhadapnya. Lu Zhou melirik Pan Zong yang terbaring di kereta terbang dan berkata, Zhao Yue, bawa dia kembali. Petik 2. Wizard muncul di atas awan. Ketika Pan Litian melihat Wizard, dia segera berhenti bertengkar dengan Leng Luo. Matanya selebar piring ketika dia melihat ke arah Wizard yang diselimuti ki keberuntungan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Seorang kultivator akan menghabiskan kekayaannya selama 8 kehidupan hanya untuk dapat melihat satu gunung legendaris dalam hidupnya. Di banyak keluarga dan bahkan sekte kultivasi, hanya akan ada satu gunung legendaris yang dibagikan sepanjang generasi. Dia tidak menyangka Lu Zhou akan memiliki 2 tunggangan legendaris. Leng Luo, sebaliknya, jauh lebih tenang. Memori formasi pendahulu agung masih segar di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakan kekuatan besar Wizard. Pan Litian bertanya, bagaimana Anda mendapatkan Wizard? Menurut buku, Wizard sangat sulit untuk dijinakkan. Selain itu, tidak dapat ditemukan di Misty Forest. Petik 2. Wizard, kata Lu Zhou sambil mengelus jenggotnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya mendapatkannya dengan keberuntungan. Tidak ada yang cukup penting untuk disebutkan. Petik 2. Pan Litian berkata, kamu terlalu rendah hati. Siapapun yang bisa menjinakkan Wizard haruslah kuat. Ada rumor yang mengatakan bahwa Wizard dapat berbicara dalam bahasa manusia, memahami perasaan semua makhluk hidup, dan mengetahui tentang penampakan segala sesuatu di bawah langit. Benarkah? Yuaner kecil menjawab pertanyaan atas nama tuannya, saya tidak tahu tentang itu karena dia tidak pernah berbicara. Yang saya tahu adalah itu kuat. Itu adalah prestasi luar biasa ketika melepaskan keterampilannya dan membawa hujan ki yang menguntungkan yang membasahi formasi besar 10 dukun. Wizard melayang di samping kereta terbang itu. Zhao Yue membangkitkan energi dan mengangkat Pan Zong saat dia menaiki Wizard. Pergilah. Lu Zhou melambaikan tangannya. Wizard bergerak di atas awan dan menghilang di antara lautan awan hanya dalam sekejap mata. Dalam hal kecepatan, Wizard sedikit lebih cepat dari kereta terbang. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa sebuah tunggangan hanya bisa memuat begitu banyak penumpang. Pan Litian terus mengawasi Wizard sampai akhirnya menghilang dari pandangan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa mengatakan apapun. Dia hanya sedikit menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Dia merasa sedikit malu untuk mengucapkan kata-kata terima kasih pada usianya. Dia pikir lebih baik tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat botol anggur dan meminum secangkir, minum sendirian di kereta terbang. Duan Museng, yang memegang kemudi lagi, bertanya, Guru, apakah kita benar-benar akan pergi ke altar utama Sekte Kejelasan? Lu Zhou melirik Duan Museng dan berkata, apakah kamu meragukan saya? Saya tidak berani. Saya akan terus mengawasi.
Petik 2. Lu Zhou melihat barang-barangnya yang tersisa. Kartu serangan mematikan X3, kartu tanpa celah X4, kartu blok kritis X7 pasif kartu binding cage X4, refining talisman X1, kartu uji coba bentuk puncak Jitiandao X1. Kartu penyembuhan kritis X3, peningkatan penyembuhan kritis X3. Wizard, Bian. Jika dia menggunakan semua kartu ini pada murid-muridnya yang jahat, proses mendisiplinkan mereka mungkin jauh lebih lancar. Hal ini terutama berlaku untuk kartu sangkar jilid yang ditingkatkan. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan Si Wuya semuanya ahli. Lu Zhou harus menangkap mereka terlebih dahulu sebelum membuat mereka tunduk padanya. Karena Lu Zhou memiliki pick trial card, dia yakin dia bisa melawan 10 Yu Zhenghai. Jagoan, kereta yang membelah awan itu menggambar busur lebar di udara. Seperti ikan mas yang melompat melalui gerbang naga, kereta melaju menuju Clarity Sect. Maaf, adik perempuan junior, pegang erat-erat. Petik 2. Tidak apa-apa, kakak senior, ini menyenangkan. Orang-orang tua tidak menganggap ini semenarik Yuaner kecil. Kereta terbang menambah kecepatan dan meninggalkan ekor panjang di belakangnya. Sepanjang perjalanan, kereta terbang itu berangsur-angsur stabil. Sementara itu, di altar utama Clarity Sect, altar utama berlumuran darah, dan senjata yang dibuang berserakan di mana-mana. Sejauh mata memandang, itu benar-benar bencana. Setengah dari 7 puncak itu hangus. Sebuah kereta terbang besar diparkir di langit di atas pemandangan ini. Lusinan pembudidaya berdiri dalam formasi persegi di altar utama saat mereka melihat awan di timur. Keempat individu yang berdiri di depan mengenakan jubah dengan warna berbeda. Setelah hening beberapa saat, kursi pertama Ola Burung Vermilion, Yang Yan, tidak bisa lagi menahan diri dan bertanya, akankah penjahat tua itu benar-benar muncul? Hua Chongyang menatapnya dengan tegas dan berkata, perhatikan sikapmu. Jika Master Sekte mendengar ini, Anda akan dihukum. Petik 2. Bai Yuking berkata, senior tua telah pergi ke Slender West Lake. Mengetahui amarahnya, Moki akan kesulitan untuk melarikan diri dari takdirnya. Namun, bala bantuan dari istana mungkin menghalangi dia. Wei Zuoyan memiliki beberapa elit di sisinya. Senior tua mungkin akan kesulitan untuk melarikan diri dari ini. Petik 2. Saya khawatir Moki mungkin tidak menyangka dia akan mati di tangan senior tua setelah melarikan diri dari tangan Master Sekte. Petik 2. Yang lain bertukar pandang dan mengangguk. Master Sekte percaya Tuan Ketujuh Paviliun Langit Jahat, jika Tuan Ketujuh mengatakan senior tua akan datang, dia pasti akan datang. Petik 2. Apakah dia begitu percaya diri? Apakah Anda lupa bagaimana Master Sekte menghukum Anda sebelumnya? Jangan meremehkan orang itu, jangan meremehkan murid Evil Sky Pavilion dalam hal ini, Hua Chongyang berkata, jika senior tua tidak memiliki agendanya sendiri, saya tidak berpikir bahwa ada dari mereka yang akan melakukannya, lebih lemah dari kita. Petik 2. Ingat, kita seharusnya menjaga senior tua di sini dengan kata-kata kita selama kita bisa untuk membeli Master Sekte beberapa waktu, kamu Hongyi dan yang lainnya yang tersisa. Petik 2. Saya berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi dengan kami berempat di sini. Jika tidak ada yang bisa kami lakukan, kami selalu bisa kabur. Petik 2. Mereka berempat setuju. Mereka yakin tidak memalukan melarikan diri dari pakar seperti itu. Mereka masih berdiskusi di antara mereka sendiri ketika kereta pemecah awan muncul di antara awan. Hua Chongyang mendongak dan memberitahu yang lain, mereka di sini. Petik 2. Bai Yuking tampak kagum. Bala bantuan dari istana dikalahkan secepat ini. Ini jelas merupakan kereta Evil Sky Pavilion. Petik 2. Beritahu Master Sekte dan Tuan Ketujuh, beritahu mereka untuk melanjutkan dengan hati-hati. Petik 2. Tanda tanya. Bab 227 Mengapa Anda memfitnah saya, kakak ketiga? Di kereta yang membelah awan, Lu Zhou menatap altar utama Clarity Sekte dengan tangan di punggungnya. Guru, penghalang Sekte kejelasan telah dilanggar, dan 7 puncak terbakar, kata Duan Museng saat dia melihat ke-7 gunung di sekitar altar utama. Kereta terbang Sekte Neter, seru Yuaner saat dia menunjuk ke kereta terbang yang melayang di atas altar utama. Duan Museng mendengus. Dia mengarahkan kereta terbang mereka menuju kereta terbang Sekte Neter. Mungkin, mereka telah memperhatikan ini, kereta terbang Sekte Neter mundur dengan cepat ke belakang altar utama. Kecepatan kereta yang membelah awan itu turun dan tiba di udara di atas altar utama. Hua Chongyang dari Azure Dragon Hall menghormati senior yang sudah tua. Petik 2. Diking dari Black Tortoise Hall menghormati senior yang sudah tua. Petik 2. Yang Yan dari Vermilion Bird Hall menghormati senior yang sudah tua. Petik 2. Bai Yuking dari Balai Macan Putih menghormati senior yang sudah tua. Petik 2. Keempat suara itu mencapai kereta yang membelah awan karena itu dicampur dengan gelombang suara lembut yang mentransmisikan pesan dengan jelas. Orang-orang di kereta yang membelah awan memandang keempat individu yang tidak sombong atau budak. Tuan,
Itu adalah 4 pelindung besar dari Sekte Nether. Petik 2. Lu Zhou mengangguk saat dia melihat ke bawah ke altar utama. Kereta pemecah awan melayang di atas altar utama. Leng Luo juga mengamati daratan dari kereta terbang. Dia berkata, ada desas-desus bahwa 2 dari 4 pelindung besar Sekte Nether adalah pembudidaya 6 daun sementara 2 lainnya adalah pembudidaya 7 daun. Saya ingin tahu apakah ada kebenaran rumor itu. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran bahwa Sekte Nether mampu memusnahkan Sekte Kejelasan, kata Panlitian. Lu Zhou melirik Panlitian. Panlitian berasal dari Clarity Sect. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh bencana yang menimpa Sekte Kejelasan. Namun, Lu Zhou tidak bertanya kepada Panlitian tentang hal itu. Dia memandang 4 pelindung besar dan bertanya, di mana Yu Zhenghai? Hua Chongyang membungkuk, menangkupkan tangannya, dan berkata, Senior-senior, Master Sekte menyuruh kami menunggu di sini. Master Sekte juga mengatakan bahwa meskipun Nether Sekte adalah orang yang memusnahkan Sekte Kejelasan, Anda dapat mengklaimnya sendiri jika yang Anda inginkan, senior tua. Petik 2. Lu Zhou mengamati sekelilingnya tetapi tidak melihat Yu Zhenghai. Seperti yang diharapkan, itu licik. Duan Museng berteriak, beritahu Yu Zhenghai dan Si Wuya untuk menunjukkan wajah mereka sekarang. Betapa konyolnya mereka meringkuk ketakutan saat Tuan ada di sini. Petik 2. Hua Chongyang tidak marah sama sekali. Dia terus berkata, mohon tetap amarahmu, Tuan ketiga. Master Sekte dan Tuan ketujuh sibuk sehingga mereka tidak bisa datang. Petik 2. Omong kosong. Tidak ada alasan untuk menjadi pengecut, bukankah mereka malu pada diri mereka sendiri karena bertindak sebaliknya? Kata Duan Museng, marah. Meskipun Duan Museng sama sekali tidak fasih seperti Ming Xiyin, dia memiliki cara mengutuk. Meskipun demikian, Hua Chongyang dan yang lainnya tidak marah. Bagaimanapun, kata-kata Duan Museng itu benar. Kalau tidak, 4 dari mereka tidak akan diperintahkan untuk menunggu di sini. Senior tua, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berani berbohong. Hua Chongyang membungkuk lagi. Dia sudah bisa merasakan panasnya kemarahan Lu Zhou. Jika ini berlangsung lebih lama lagi, Lu Zhou mungkin akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. 4 pelindung besar membuat persiapan untuk mundur dalam waktu singkat. Jika senior tua itu menyerang, mereka akan segera melarikan diri tanpa ragu-ragu atau mencoba memblokir serangannya. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri karena mereka adalah pembudidaya alam kesengsaraan dewa baru lahir 6 dan 7. Secara alami, mereka tidak menyadari bahwa Lu Zhou bahkan tidak menganggapnya serius. Memberitahu saya kemudian, di mana Yu Zhenghai dan Si Wuya sekarang? Lu Zhou tidak percaya 4 dari mereka tidak mengetahui hal ini. Anda tidak memberitahu. Senior tua, kami adalah anggota Sekte Nether. Kita tidak bisa melakukan pengkhianatan seperti itu. Saya harap Anda bisa memahami ini, senior tua, kata Hua Chongyang. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku akan kembali ke Evil Sky Pavilion. Tatapan Lu Zhou tertuju pada Hua Chongyang. Hua Chongyang bergidik. Dia secara naluriah mundur selangkah. Otaknya bekerja terlalu keras. Dia buru-buru merangkai kalimat dan berkata, maafkan saya, senior tua. Saya hanya salah satu dari 4 pelindung besar, dan saya tidak memainkan peran penting dalam sekte ini. Selain itu, penghalang Gunung Pengadilan Emas telah bertingkah belakangan ini. Anda harus berhati-hati terhadap oportunis, senior tua. Petik 2. Bai Yuking menimpali juga, aku mendengar bahwa Luo Changfeng, Master Sekte dari Sekte Surgawi dan putra Luo Xingkong, dibunuh olehmu, senior tua. Luo Xingkong secara aktif mencari cara untuk membalas dendam dari Anda. Anda harus menjaganya, senior tua. Petik 2. Yang Yan menambahkan, tidak perlu terlalu berselisih dengan Master Sekte kami, senior tua, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Evil Sky Pavilion saat itu. Ketika mereka mendengar ini, Yuaner kecil dan Duan Museng mengerti kata-kata mereka dengan baik. Keduanya adalah junior Yu Zhenghai, dan mereka tahu lebih baik dari siapapun bagaimana tuan mereka memperlakukan mereka saat itu. Namun, mereka tidak tahu mengapa kakak tertua mereka sangat bertekad untuk pergi. Selama ini, 4 pelindung besar Sekte Nether telah berperilaku hormat. Leng Luo berkata, bagaimanapun, mengkhianati tuannya adalah dosa besar. Kalian berempat bukan idiot. Saya tidak berpikir saya harus menjelaskan konsep tersebut kepada Anda. Dia bisa lari untuk saat ini, tapi dia tidak bisa lari selamanya. Petik 2. Hua Chongyang dan yang lainnya tetap diam. Tepat ketika 4 pelindung besar bingung bagaimana menghadapi situasi, suara yang dalam terdengar dari puncak ketiga dari Sekte Kejelasan. Tuan, mengapa Anda harus melakukan ini? Suara itu berjalan melalui hutan dan pegunungan, terdengar seolah-olah datang dari jauh, jauh sekali. Itu bergema di antara permukaan tebing di antara altar utama dan 7 puncak. Berdasarkan ini, jelas Yu Zhenghai telah mendengar percakapan mereka. Lu Zhou melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Petik 2. Petik 2.
Dimengerti. Duan Museng mengarahkan kereta yang membelah awan dengan tekad menuju puncak ketiga. 4 pelindung besar terkejut. Mereka tidak berharap senior tua itu melakukan aksi seperti itu. Kereta yang membelah awan meninggalkan ekor di belakangnya seperti komet dan tiba di puncak ketiga hanya dalam sekejap mata. Situasi di puncak ketiga Clarity Sekte tidak lebih baik dari altar utama. Itu benar-benar kekacauan di sekitar mereka. Hampir semua bangunan di tengah gunung dibakar menjadi abu. Mayat murid-murid Clarity Sect berserakan di tangga. Terlepas dari seberapa besar Panlitian membenci Clarity Sect, dia masih menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Mereka menyebabkan ini atas diri mereka sendiri. Petik 2. Lu Zhou tidak punya waktu untuk memikirkan masa lalu Panlitian saat ini. Dia bertekad untuk mencari sumber suara itu. Hutan itu lebat sehingga menutupi pandangan mereka. Yang dibutuhkan Lu Zhou hanyalah melihat sosok Yu Zhenghai atau Si Wuya sebelum dia melepaskan kartu sangkar pengikat yang ditingkatkan. Seluruh gunung sangat sunyi. Pada saat ini, 4 pelindung besar mendekati mereka melalui udara. Mereka melayang di dekat kereta terbang dan berdiri dia. Baris. Senior tua. Senior tua, Clarity Sect mencoba untuk menyakiti Evil Sky Pavilion berkali-kali. Mereka juga berencana untuk bergabung di Pavilion Langit Jahat dengan yang lain di Jalan Mulia. Karena sekte kami telah memusnahkan sekte kejelasan, Anda seharusnya merasa bahagia, senior tua. Hua Chongyang mencoba membujuk Lu Zhou dengan sekuat tenaga. Dia membungkuk dan menundukkan kepalanya saat dia berbicara dengan nada serius. Lu Zhou bahkan tidak berkenan melihatnya sekalipun. Duan Museng berkata, jika dia benar-benar menaruh minat pada Evil Sky Pavilion, apa yang dia lakukan ketika 10 elit besar menyerang Tuan? Apa yang dia lakukan ketika 10 elit besar menyerang Gunung Pengadilan Emas untuk kedua kalinya? Tidak hanya dia mengkhianati Tuan, tapi dia berkolusi dengan Jalan Mulia dan mengungkap keberadaan Tuan. Dia menipu tuannya dan mencela sang patriark. Dia pantas dihukum mati. Petik 2. Setelah mendengar ini, 4 pelindung besar menjadi tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, ini adalah masalah antara anggota Pavilion Langit Jahat. Itu tidak ada hubungannya dengan 4 pelindung besar. Bahkan jika itu ada hubungannya dengan mereka, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun. Siapa yang berani dengan sembrono bergerak melawan elit seperti itu? Selain itu, Master Sekte mereka telah berulang kali menginstruksikan mereka untuk tidak menyerang Pavilion Langit Jahat sama sekali. Dari balik puncak ketiga Clarity Sekte, Yu Zhenghai tampak terganggu oleh kata-kata Duan Museng. Dia menjawab, saudara muda ketiga, kami adalah murid dengan guru yang sama. Mengapa Anda harus memfitnah saya? Saat suaranya berdering di udara, Primal Qi melonjak di udara. Sangat jelas bahwa tidak hanya Yu Zhenghai di Clarity Sect, tapi sepertinya dia juga terkunci dalam pertempuran. Bab 228 Mantra Mengikat. Melenguh. Suara melenguh yang syarat dengan niat bertarung bergema di udara. Saat muing berakhir, ledakan keras terdengar di udara. Pancaran keemasan melonjak dari kaki bukit puncak ketiga. Ia naik ratusan kaki ke udara. Cahaya emas berputar berlawanan arah jarum jam dan menyapu hutan, mencabut semua pohon yang dilewatinya. Energi itu membentuk riak besar yang terus menyapu sekeliling. Keributan itu terlalu besar. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah keributan itu. Leng Luo berkata, itu gunungnya, Kui Niu. Itu adalah panggilan Kui Niu. Petik 2. Bukankah kakak tertua adalah tunggangan binatang lain? Secara alami, Yuaner kecil hanya mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Apalagi yang sedikit dia ketahui adalah rumor dari dunia kultivasi. Tidak mungkin Leng Luo salah menebak karena dia berpengetahuan luas. Lu Zhou melirik sinar keemasan dan energi yang menyapu. Dia mengenalinya sebagai keterampilan Yu Zhenghai yang membuatnya terkenal, cahaya bintang surga gelap. Namun, karena mereka terlalu jauh, dia tidak bisa melihat itu. Duan Museng menyiapkan kereta terbang untuk terbang. 4 pelindung besar bertukar pandang dan mengatur diri mereka sendiri dalam satu baris. Kemudian, mereka bergerak cepat ke depan kereta yang membelah awan. Di saat yang sama, mereka berempat mengaktifkan avatar mereka. 2 avatar 6 daun dan 2 avatar 7 daun muncul pada saat bersamaan. Lawan yang kuat seperti itu memang sangat menakjubkan. Avatar-avatar itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang lagi. Resonansi energi meniadakan suara melenguh, dan secara bertahap memudar. Lingkungan mereka kembali sunyi. Kami tahu bahwa kami bukan tandinganmu, senior tua, Master Sekte kami telah berbicara tentang kekuatan tiada taraf Anda. Bahkan jika kami berempat bergabung, tidak mungkin bagi kami untuk mengalahkanmu. Tolong pikirkan baik-baik, senior tua. Petik 2. Mereka mencoba metode lunak dan keras. Dengan kata lain, jika Lu Zhou sangat ingin menghentikan mereka, mereka berempat akan melawannya. Panlitian terbatuk dan mundur selangkah. Dia tampak tidak berdaya. Leng Luo lebih tenang dari Panlitian. Mungkin, karena topengnya tidak ada yang tahu ekspresi apa yang dia kenakan di wajahnya. Sementara itu,
Ini sepertinya membuktikan bahwa basis kultivasi Yu Zhenghai setara dengan basis kultivasi tuannya. Bagaimanapun, jika 4 pelindung besar memiliki basis kultivasi yang begitu dalam, masuk akal bahwa Yu Zhenghai akan memiliki avatar 8 daun. Lu Zhou memandang mereka berempat. Dia memiliki kesan yang baik terhadap keempat individu ini. Paling tidak, mereka selalu sopan. Karena alasan ini, dia tidak berniat membunuh mereka. Namun, dia membeli 4 kartu Thunder Blast untuk berjaga-jaga. Saya memuji Anda atas keberanian Anda. Suaranya berubah dalam dan mendominasi saat dia berkata, mengingat Cold Trading Boots, aku akan membuat pengecualian kali ini, minggir. Kata-kata, minggir bergema di telinga semua orang. Tidak ada tampilan gelombang suara yang mencolok atau fluktuasi primal. Lu Zhou yakin dia bisa mengusir mereka berempat. Jika mereka ingin mengambil peluang mereka dengan tingkat pasti membunuh 1%, mereka harus mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Hua Chongyang membungkuk, keringat bercucuran di dahinya. Dia tidak berani melihat Lu Zhou di atas kereta terbang. Dia mengertakkan gigi dan menguatkan tekadnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mundur. Petik 2. Bai Yuqing tidak mengerti ini. Meskipun dia tidak ingin melawan Patriark Paviliun Langit Jahat, bagaimana mereka bisa mundur begitu saja ketika mereka memiliki rencana besar untuk dieksekusi? Kami seharusnya mengulur waktu untuk Master Sekte, Yu Hongyi seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pembatasan pertahanan puncak ketiga harus dilanggar kapan saja sekarang. Kita tidak bisa mundur, kata Yang Yan. Aku akan mengatakannya lagi, mundur. Dalam ketidakhadiran Master Sekte, aku akan mengambil perannya. Hua Chongyang berkata dengan suara yang dalam. Dimengerti, yang lain tidak punya pilihan selain membungkuk dan mengikuti perintah. Mereka berempat perlahan memberi jalan bagi Lu Zhou. Leng Luo dan Pan Litian bertukar pandang. Kemudian, mereka melihat Lu Zhou yang tampak tidak tergerak. Tidak ada fluktuasi aura di tubuh Lu Zhou. Namun, medan aura tak berbentuk sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut ke hati para penonton. 3 kaki es tidak terbentuk dalam 1 hari musim dingin. Tempering dari milenium telah memberi Lu Zhou kehadiran yang berwibawa. Hua Chongyang, Bai Yuqing, Yang Yan, dan Di Qing berpisah dengan hormat. Duan Museng mengerti apa yang diinginkan tuannya dan mengarahkan kereta terbang menuju puncak ketiga Clarity Sect. Ada banyak pohon menjulang tinggi di kaki puncak ketiga. Kereta pemecah awan itu terbang melintasi hutan seperti belut listrik di lautan. Tuan, di depan, Yuaner kecil menunjukkan. Pan Litian berkata, disitulah Clarity Sect menahan para tahanannya. Ada hingga 1000 batasan, tidak heran, tidak heran. Leng Luo berkata, 4 pelindung besar sedang mengulur waktu untuk Yu Zhenghai, dengan kekuatan Yu Zhenghai, bahkan dia akan membutuhkan waktu untuk menerobos batasan ini. Petik 2. Little Yuaner sedikit tidak sabar. Dia melompat ke sekitar dan berkata, kakak senior ketiga, cepat, 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 jangan biarkan kakak senior tertua pergi. Dia menunjuk ke tempat terbuka di mana ledakan energi telah menyapu. Pohon-pohon tumbang, puing-puing dan puing-puing berserakan di tanah. Keunggulan kereta pemecah awan itu tidak jelas di dalam hutan karena harus bermanuver di sekitar pepohonan besar dan menjulang. Di dataran tinggi, kereta terbang bisa terbang dengan kecepatan maksimumnya. Pada ketinggian rendah, itu tidak akan bisa mencapai kecepatan yang sama. Melenguh, panggilan Qin Yu terdengar lagi. Sepertinya tertinggal. Melarikan diri, Lu Zhou menjauh dari tanah dan melompat dari kereta yang membelah awan. Ketika dia melihat tuannya melompat keluar, Yuaner kecil bertepuk tangan dan berkata, dengan tuan yang bergerak, kakak tertua tidak akan bisa pergi sekarang. Ketika Lu Zhou melompat keluar, dia tidak melepaskan teknik besarnya. Bian muncul dan menggeram. Lu Zhou mendarat di punggung Bian dan mereka melesat ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Bian menyerupai sambaran petir saat melintasi hutan. Akhirnya, itu mencapai tempat Dark Heaven Starlight melanda beberapa saat yang lalu. Lu Zhou melihat sekelilingnya. Dia mengamati pepohonan dengan hati-hati saat Bian perlahan turun. Masih ada sisa-sisa aura yang tertinggal oleh energi di sekitar pepohonan. Hanya Great Dark Heaven Memorial yang bisa meninggalkan ini setelahnya. Lu Zhou pergi ke penjara. Tak lama kemudian, dia melihat pintu masuk penjara di bawah puncak. 2 pilar di pintu masuk telah rusak, salah satunya miring. Jelas itu dihancurkan oleh energi juga. Ada noda darah di seluruh lantai. Jelas, pertempuran telah terjadi di sini. Lapisan pembatasan berdiri di depan Lu Zhou. Pembatasan 1000 lapis dari sekte kejelasan berdiri di jalannya seperti 1000 jaring laba-laba. Di mana Yu Zhenghai? Bis, listrik berderak di sepanjang pembatasan yang berlapis 1000. Pembatasan yang kuat jelas telah melemah dari serangan tanpa henti, dan sepertinya itu akan lenyap pada waktu tertentu. Saat ini, melenguh, panggilan Qin Yu terdengar dekat dengan Lu Zhou. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Qin Yu menembak menembus hutan. Itu mirip Yak dengan tubuh putih dan tanpa tanduk. Pada saat ini,
sepertinya sedang bersinar. Orang di punggung Qin Yu itu pasti itu. Lu Zhou melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Kartu sangkar jilid yang ditingkatkan ditembakkan. Lu Zhou belum pernah melihat kartu pengikat kandang yang ditingkatkan beraksi. Namun, seketika itu dilepaskan, dia bisa merasakan bahwa itu berbeda dari sebelumnya, dalam kecepatan dan kekuatan. Kartu sangkar jilid yang ditingkatkan sepertinya bergerak lebih cepat dan lebih mulus meskipun tidak sebesar yang dia bayangkan. Mantra Taois. Mantra yang mengikat. Lu Zhou bingung dengan ini. Dia bertanya-tanya mengapa versi yang diperbaiki bukanlah kandang itu sendiri. Sebaliknya, ada sesuatu yang menyerupai mantra pengikat Taois. Ada skrip, bin, besar yang dikelilingi oleh 8 trigram emas. Itu diselimuti oleh primal qi yang kaya saat ditembakkan ke arah Qin Yu. Setelah itu, Lu Zhou yakin Yu Zhenghai tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Bian melesat menuju sasaran. Mereka langsung berada di atas penjara. Itu adalah permukaan tebing yang hampir tegak lurus dengan tanah. Mantra tersebut menghilang setelah jatuh ke atas tebing. Sejak mantra menghilang, ini berarti efeknya terpicu. Itu tidak akan bisa kabur. Lu Zhou berdiri di punggung Bian dan mencari di sekitar dengan matanya. Dasar, apa menurutmu kamu bisa lari dari mantraku dengan bersembunyi? Sangat disayangkan bahwa Lu Zhou tidak dapat mengikuti kandang pengikat seperti yang dia lakukan saat menjadi Yan Ziyunsan. Mantra itu bergerak terlalu cepat. Itu terbang lewat dalam sekejap. Ada keuntungan dan kerugian dari kartu yang ditingkatkan. Untunglah Bian memiliki hidung yang mancung. Karena mantra telah mengenai, Yu Zhenghai harus berada di dekatnya. Pada saat ini, Lu Zhou mendengar pemberitahuan sistem. Ding, menghukum itu. Hadiah, 300 poin prestasi. Petik 2. Menghukum. Lu Sheng belum pernah mendengar pemberitahuan ini sebelumnya. Ini berarti mantra pengikat telah menemukan tandanya. Bab 229 hidup Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Bian melambat. Hidungnya bergerak-gerak. Dengan hidungnya yang tajam, Bian seperti anjing pemburu berukuran besar yang sedang mencari mangsanya di tebing. Ia menggeram sesekali. Jika ada yang muncul, itu akan menerkam tanpa ragu-ragu. Lu Zhou tidak terburu-buru. Dia membiarkan Bian melakukan tugasnya. Ia melakukan perjalanan ke bawah sepanjang permukaan tebing dan memasuki hutan lagi. Kanopi yang lebat telah menghalangi sebagian besar sinar matahari. Lu Zhou memandang hutan itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Sungguh pria yang licik. Bian terus bergerak maju, menambah kecepatan. Lu Zhou memandangi pohon tumbang di depannya. Ada tanda-tanda mereka ditabrak binatang. Dia harusnya ada di depan, seluruh baris pohon tumbang. Tak lama kemudian, Bian berhenti. Ia mendongak dan mulai menggeram pada tunggul pohon besar. Lu Zhou juga mendongak. Energi dari teknik tersebut telah meninggalkan lapangan kosong di belakangnya. Beberapa pakaian berserakan di samping tunggul pohon. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Jangkrik melepaskan karapasnya. Petik 2. Indera penciuman Bian tidak akan gagal. Karena berhenti di sini, ini berarti targetnya ada di sini. R adalah A. Lingkungannya benar-benar sunyi. Lu Zhou mengamati sekelilingnya untuk mencari tanda-tanda pergerakan. Aduh, dia telah lolos. Lu Zhou sedikit mengernyit. Ini tidak mungkin. Dia memanggil dashboard sistem. Dia membaca deskripsi kartu sangkar jilid yang ditingkatkan lagi. Memang, itu memiliki tingkat pemicu yang pasti. Selain itu, sistem telah mengingatkannya bahwa kartu tersebut akan mencapai targetnya tanpa gagal. Dalam hal ini, jika basis kultivasi Yu Zhenghai disegel, bagaimana dia bisa mengendalikan gunung yang penuh semangat, membersihkan hutan, dan pergi dengan kecepatan secepat itu? Lu Zhou melompat dari punggung Bian dan berjalan ke tumpukan pakaian. Dia membungkuk dan menatap mereka. Pakaian Yu Zhenghai. Lu Zhou teringat ukuran baju Yu Zhenghai saat dia masih berkultivasi di Gunung Golden Court. Sungguh rencana pelarian yang licik. Meski begitu, seharusnya tidak mungkin bagi Yu Zhenghai untuk melarikan diri secepat itu. Mungkinkah dia menggunakan semacam teknik pelarian tanah seperti Yan Ziyunsan? Lu Zhou mengangkat tangannya. Segel energi tersebar di sekelilingnya seperti kelopak bunga. Segel energi ini tidak merusak. Mereka lebih seperti anjing laut pelacak. Mereka diklasifikasikan sebagai segel budidaya tingkat pemula dan relatif lebih mudah untuk dikuasai. Mereka tidak mengambil banyak sumber daya kultivator juga. Ketika klan Yuan kecil diculik saat itu, Murong Hai telah menggunakan teknik ini untuk melacak para sandera. Pada saat yang sama, anjing laut ini dapat melacak makhluk hidup di sekitarnya. Secara alami, jika target memiliki basis budidaya, teknik ini hampir tidak akan berguna karena akan diblokir oleh energi pelindung seorang kultivator. Namun, jika binding cage card berhasil mendarat, basis budidaya target harus disegel. Tidak ada cara untuk memblokir segel pelacak tanpa basis kultivasi seseorang. Namun, anjing laut terbang ke seluruh hutan untuk beberapa waktu sebelum menghilang seperti gelembung di udara.
Tidak ada tanda-tanda pergerakan, dan Lu Zhou tidak merasakan makhluk hidup di dekatnya. Apakah dia membuat Queen Yu menyeretnya pergi? Catatan di buku menyebutkan bahwa Queen Yu juga merupakan gunung legendaris. Jika ia melaju dengan kecepatan penuh, akan sulit untuk menyusulnya. Namun, itu sedikit sulit dipercaya untuk bisa pergi tanpa menyebabkan keributan. Lu Zhou melihat noda darah di pakaian itu. Dia pasti menggunakan beberapa teknik lain yang tidak membutuhkan basis kultivasinya untuk membuat Queen Yu pergi. Petik 1. Ada berbagai macam sekte di bawah langit Gritian. 3 ajaran adalah sekte utama yang mencakup mayoritas pembudidaya. Ada juga ilmu sihir, yang membutuhkan waktu lama untuk merapal mantra, oleh karena itu, orang-orang pada umumnya lebih suka mengolah teknik Taois. Lu Zhou cukup berpengetahuan untuk mengesampingkan beberapa item tambahan yang digunakan pembudidaya seperti pakaian bulu awan, senjata kelas surga, dan pita formasi yang mengaktifkan formasi. Sepertinya kau mengambil beberapa skill setelah meninggalkan Evil Sky Pavilion. Lu Zhou perlahan bangkit berdiri. Dia mengedarkan primal ki-nya dan memadatkannya menjadi energi. Dengan lambaian lengannya, energi berputar dan berubah menjadi cahaya bintang surga gelap mini. Meskipun dia hanya berada di alam pengadilan surgawi, penguasaan keterampilannya terbukti. Cahaya bintang langit gelap berlipat ganda, hanya dalam sekejap, pepohonan dalam jarak 100 meter darinya ditebang oleh energi. Melihat ke bawah dari atas, orang bisa melihat lapangan terbuka. Lu Zhou merasakan lautan ki dan tiannya. Dia mengangguk puas. Saat basis kultivasinya perlahan pulih, ia merasa lebih mudah untuk menggunakan metode dan teknik kultivasi murid-muridnya. Masalah tidak dapat mengembangkan metode kultivasi murid-muridnya saat pertama kali bertransmigrasi juga telah diselesaikan dengan pemulihan bertahap dalam hidupnya. Itu mungkin tidak sekuat yang dilepaskan oleh kultivator ranah kesengsaraan Divinity baru lahir, tapi itu masih pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Paling tidak masalah baginya untuk menebang beberapa pohon. Sesaat kemudian, Bian mengikuti perintah Lu Zhou. Itu menyapu daerah itu tetapi tidak menemukan apapun. Itu hanya bisa kembali dengan tangan kosong kepada tuannya. Lu Zhou melompat kembali ke punggung Bian. Dia menyapu pandangannya ke seberang hutan dan berkata, berapa lama Anda bisa bersembunyi tanpa basis kultivasi Anda? Lu Zhou tidak mengira bahwa ada orang yang mampu mematahkan mantra pengikat. Kecuali jika mantra mengikat hanya berlangsung sebentar, dia yakin itu akan datang mengemis cepat atau lambat. Kembali. Petik 2. Bian menggeram rendah dan menembak ke arah puncak ketiga Clarity Sect. Kereta yang membelah awan menunggu di tempat yang sama sebelum Lu Zhou pergi. Lu Zhou kembali ke penjara. Itu sama seperti saat dia pergi. Tidak ada yang berubah. Dia melihat batasan berlapis 1000 yang berdengung dengan listrik. Jelas, pembatasan sekte kejelasan sedang rusak. Korban terakhir dari Clarity Sect harus bersembunyi di balik restrictions. Jika tidak, Yu Zhenghai tidak akan melepaskan Great Dark Heaven Memorial untuk mencoba dan melanggar batasan. Lu Zhou sengaja menunggu sebentar. Mungkin, dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Yu Zhenghai dari orang-orang ini. Pada saat ini, pembatasan yang berlapis 1000 lenyap. Di saat yang sama, seorang wanita berbaju merah yang membawa pedang di tangannya perlahan keluar. Beberapa murid di belakangnya melihat sekeliling dengan waspada. Ketujuh dari mereka mengatur diri mereka sendiri dalam bentuk setengah lingkaran. Setiap dari mereka terluka dengan berbagai tingkat keparahan. Sekte Nether telah pergi. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. Wanita berbaju merah adalah elit terakhir dari Clarity Sect, Yu Hongyi. Saat ini, dia melihat pria tua berdiri di punggung Bian. Dia buru-buru berkata, awas, semuanya. Petik 2. Murid Sekte Kejelasan memperhatikan orang tua di Bian juga. Gunung legendaris dengan udara yang megah menatap mereka. Yu Hongyi tidak berani lengah. Dia bertanya pada Lu Zhou, apakah Anda dari Sekte Nether? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kalau bukan karena aku, kamu semua pasti sudah dikirim ke Yellow Springs. Petik 2. Ketika Yu Hongyu mendengar ini, dia sadar. Dia buru-buru membungkuk. Jadi kaulah yang mengusir penjahat besar, Yu Zhenghai. Petik 2. Murid Sekte Kejelasan lainnya membungkuk juga. Terima kasih telah membantu kami, Pak Tua. Bagaimana kami bisa membalas kebaikanmu? Ding. Menerima ibadah saleh dari 15 orang. Hadiah, 150 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou sedikit tertegun. Saya harus memiliki aura kebajikan tentang saya. Sayangnya, semua hidupmu tidak ada hubungannya denganku. Petik 1. Yu Hongyi melihat sekeliling. Kemudian, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak datang, Pak Tua, saya khawatir Sekte Kejelasan akan. The Nether Sect adalah pengganggu yang tak tertahankan. Yu Zhenghai didukung oleh penjahat lama Evil Sky Pavilion dan melakukan segala macam perbuatan jahat kemanapun dia pergi. Clarity Sect telah menyerang Golden Court Mountain sebelumnya. Diharapkan bencana ini telah menimpa sekte tersebut. Petik 2.
The Seven Clarity Suns berdiskusi secara emosional. Aku ingin tahu apakah Master Sekte ada di sini. Yu Hongyi berkata dengan cepat, jangan pernah menyebut-nyebut Master Sekte lagi. Jika dia tidak berkolusi dengan faksi di dalam istana, Sekte tidak akan berakhir seperti ini. Petik 2. Yang lain menundukkan kepala dan tidak lagi berani berbicara. Ketika Lu Zhou melihat bahwa mereka telah relatif tenang, dia berkata, saya punya beberapa pertanyaan, dan Anda akan menjawabnya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Yu Hongyi yang berdiri di depan. Bab 230 Metode Shiuya. Yu Hongyi menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan bingung, aku. Dia berjalan keluar dari kisaran batasan yang berlapis 1000 dan secara naluriah melihat sekeliling. Kemanapun dia memandang, semuanya berantakan, dan asap hitam mengepul dari 6 puncak lainnya. Ekspresinya menjadi gelap saat melihat ini. Dia menahan rasa sakit dari luka-lukanya dan sedikit menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Tanyakan, Pak Tua. Petik 2. Apakah Anda Penatua Agung dari Sekte Kejelasan saat ini, Anda Hongyi? Iya, benar. Petik 2. Apakah orang yang kamu lawan sebelumnya Yu Zhenghai, Master Sekte dari Nether? Lu Zhou bertanya. Ekspresi kemarahan muncul di wajah Yu Hongyi saat dia berkata, tentu saja, aku akan mengenalinya bahkan jika dia sudah menjadi abu. Sekte saya memiliki ribuan pembudidaya, namun, ini adalah apa yang kita direduksi. Tolong beri kami keadilan, Tuan Tua. Petik 2. Kamu ingin aku memberimu keadilan. Lu Zhou tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis meskipun ekspresinya tetap tenang. Sekte saya telah jatuh ke kondisi ini. Cepat atau lambat, nasib yang sama akan menimpa sekte lain di jalan mulia. Saat itu, tanah akan porak-poranda, dan orang-orang akan hidup sengsara. Karena Anda bisa mengusir penjahat itu dari Sekte Nether, tolong bantu kami, Tuan Tua. Yu Hongyi berkata dengan tulus saat dia berlutut dan menangkupkan tinjunya. Yang lain berlutut dan menangkupkan tinju mereka pada Lu Zhou juga. Meskipun Lu Zhou bukanlah orang yang memusnahkan Sekte Kejelasan, Yu Zhenghai tetaplah muridnya. Jika berita Yu Zhenghai memusnahkan Sekte Kejelasan menyebar, dunia kultivasi masih akan mengalihkan kesalahan ke Evil Sky Pavilion. Tentunya, mereka tidak akan meminta saya untuk bunuh diri di sini sebagai cara untuk mencari keadilan bagi mereka, bukan? Lu Zhou berkata dengan apatis, Sekte Kejelasan menyebabkan ini atas diri mereka sendiri. Anda Hongyi, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa yang dianggap mulia, dan apa yang dianggap jahat? Apakah Moki tampak seperti berada di jalan mulia ketika dia mencoba-coba seni misterius? Selain itu, 30 tahun yang lalu, Clarity Sect dan Seven Stars Villa memperebutkan wilayah, mengorbankan ribuan rakyat jelata dalam jarak 100 mil, apakah itu mulia? Dia tidak akan mencantumkan lebih banyak contoh. Ada terlalu banyak untuk dilanjutkan. Dibandingkan dengan Evil Sky Pavilion, Clarity Sect tampak lebih seperti Deviant Path. Namun demikian, pada akhirnya, itu adalah survival of the fittest. Yu Hongyi tidak bisa berkata-kata. Jika dia ditanya pertanyaan ini di masa lalu, dia akan menjawab tanpa ragu-ragu bahwa Sekte Kejelasan dan 10 sekte besar pasti berada di jalan mulia, sedangkan Pavilion Langit Jahat, Sekte Nether, Kuil Iblis, dan Asosiasi Azure Dragon semuanya berada di jalan Vien. Namun, Master Sektenya, Moki, diam-diam telah mengembangkan teknik misterius yang mengharuskannya untuk melahap esensi dan darah pembudidaya manusia. Ini 100 kali lebih buruk daripada yang ada di jalan Vien. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa Lu Zhou benar-benar berbelas kasih karena tidak menyerang mereka saat mereka jatuh. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, dia berkata dengan malu, kata-katamu telah mencerahkanku. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk sambil berkata, kembali ke topik utama, apakah kamu melihat orang lain selain Yu Zhenghai? Yu Hongyi mengangguk dan berkata, murid ketujuh Evil Sky Pavilion, Shiuya, juga ada di sini. Pria itu pengkhianat dan licik. Dia ahli dalam skema. Dukungannya adalah apa yang memungkinkan Sekte Nether untuk mengontrol 7 puncak. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, 7 putra kejelasan mulai marah. Pria itu hina. Dia menanam lebih dari 100 mole di barisan kami. Betapa menjijikkan. Petik 2. Lebih dari 100. Bahkan Lu Zhou merasa bahwa Shiuya telah sedikit berlebihan. Orang biasa akan menanam 1 atau 2 tahi lalat di barisan musuh mereka, namun, Shiuya menanam lebih dari 100. Apakah dia mencoba untuk melanggar norma dan berencana membuat tahi lalatnya bekerja sama? Yu Hongyi berkata, Sekte Kejelasan selalu merekrut murid setiap tahun. Yang dia lakukan hanyalah memanfaatkan ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang ini. Petik 2. Benar-benar suatu prestasi bagi Shiuya untuk berhasil ini. Itu sedikit tidak bisa dipercaya. Di mana Shiuya sekarang? Lu Zhou bertanya, apakah Anda memiliki dendam dengan orang-orang dari Evil Sky Pavilion, Pak Tua? Yu Hongyi bertanya-tanya dengan keras.
Lu Zhou memikirkannya sebelum menjawab, tidak juga. Petik 2. Ketika Yu Hongyi mendengar kata-kata ini, itu memiliki arti yang berbeda dari apa yang dimaksud Lu Zhou. Dia berpikir bahkan jika Lu Zhou tidak benar-benar memiliki dendam terhadap Evil Sky Pavilion, hubungan mereka juga tidak bisa sebaik itu. Dia berkata, jika Anda bisa menangani pavilion langit jahat, Pak Tua, itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Mungkin, dia terbiasa dengan adegan semacam ini, dia mendapati dirinya kebal terhadapnya sekarang. Yu Hongyi sepertinya mengingat sesuatu saat ini. Dia membungkuk dan bertanya, bolehkah saya tahu Anda dari sekte mana, Pak Tua? Saya pasti akan mengunjungi Anda dan terima kasih sekali lagi karena telah menyelamatkan kami dari malapetaka kami. Petik 2. Pavilion Langit Jahat, jawab Lu Zhou dengan jujur. Yu Hongyi tertegun. Dia pikir dia salah dengar Lu Zhou. Dia bertanya lagi, maaf. Sekte mana yang Anda katakan berasal dari, Pak Tua? Petik 2. Pada saat ini, kereta pemecah awan muncul dari antara pepohonan. Mungkin, orang-orang di dalamnya telah menunggu terlalu lama dan kehilangan kesabaran. Tempat terbuka yang tersisa di Great Dark Heaven Memorial adalah tempat yang cocok untuk kereta pemecah awan melayang di atas. Yang lainnya, secara alami, tertarik oleh suara kereta yang membelah awan. Dalam sekejap, Yu Hongyi mengenali kereta terbang itu. Dia bergidik dan berteriak, mundur. Kembali ke penjara. The Seven Clarity Suns bergidik saat mereka mundur. Namun, setelah mereka berhasil melewati pilar pertama, mereka sepertinya akhirnya ingat pembatasan 1000 lapis telah dihancurkan. Jika mereka masuk sekarang, bukankah mereka akan menjadi bebek duduk? Pak Tua, cepat, pavilion langit jahat ada di sini. Petik 2. Pak Tua, pada saat ini, mereka semua menaruh harapan pada Lu Zhou yang berdiri di atas Bian. Lu Zhou tidak terkejut dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Pada saat ini, Yuaner kecil melangkah ke udara, melilitkan nirvana sas di sekelilingnya. Pakaiannya sangat mencolok di hutan hijau. Dia mendekati Lu Zhou dengan gembira. Menguasai, menguasai. Di atas kereta terbang, Duan Museng, yang berada di pucuk pimpinan, menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, kami telah menunggumu dengan cemas. Di mana pengkhianat itu? Petik 2. Anda Hongyi tersandung ke belakang. Dia merasakan dadanya menegang. Lari, bisakah kita membuatnya? Petik 1. Elder Yu, ada apa? Elder Yu menderita serangan telapak tangan Yu Zhenghai. Dia terluka. Petik 2. 7 kejelasan putra khawatir. Namun, Yu Hongyi buru-buru berkata, lari, lari sekarang, itu kereta pemecah awan Evil Sky Pavilion. Evil Sky Pavilion. Seven Clarity Suns memandangi kereta terbang itu, gadis kecil yang terbang keluar darinya, dan lelaki tua yang dengan santai berdiri di punggung Bian. Potongannya akhirnya diklik. Tanpa pikir panjang, mereka semua bergegas pergi. Melarikan diri. Sangat terlambat. Nirvana Sas Yuan kecil terbang keluar. Itu merah seperti lidah api saat terbang keluar. Pada saat yang sama, dia juga terbungkus di dalamnya. Sepertinya area di sekitarnya telah terbakar. Anda Hongyi tidak bergerak. Ketika dia melihat kekuatan senjata tingkat surga, dia tampak ngeri. Dia hampir yakin gadis kecil itu adalah murid ke-9 Evil Sky Pavilion. Yu Hongyi dan Seven Clarity Suns adalah anak panah di akhir penerbangan mereka. Mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari Nirvana Sas Yuan kecil. Hanya dalam sekejap mata, Nirvana Sas menjatuhkan 7 kejelasan putra dan murid lainnya yang melarikan diri. Mereka tidak bisa lagi bergerak. Cukup, suara tua terdengar dari kereta terbang. Orang yang berbicara tidak lain adalah mantan elit dari Sekte Kejelasan, Pan Litian. Yu Hongyi mendongak dan berseru kaget, Elder Pan. Dia sangat gembira. 7 putra kejelasan berjuang untuk berdiri dan memandang lelaki tua di atas kereta terbang itu juga. Mereka berkata serempak, salam, Elder Pan. Elit pertama dari Clarity Sect telah kembali. Rasanya seperti secercah harapan menyinari mereka saat ini. Pan Litian berkata tanpa ekspresi, aku bukan Pan Eldermu. Saya seorang penatua dari Evil Sky Pavilion. Petik 2. Bab 231 di kapal yang sama. Kata-kata Pan Litian secara efektif menginjak harapan yang baru saja mulai mekar di hati Yu Hongyi dan yang lainnya. Yu Hongyi memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya, tampak linglung, saat dia berkata, Elder Pan, kamu. Sebelum Yu Hongyi menyelesaikan kalimatnya, Pan Litian berteriak, diam. Teriakannya mengejutkan Yu Hongyi dan yang lainnya. Lu Zhou terkejut bahwa Pan Litian memiliki tekad yang begitu kuat. Nah, ini bermanfaat baginya. Mulai sekarang, Pan Litian akan melayani Pavilion Langit Jahat. Pan Litian pasti akan menjadi aset besar bagi Evil Sky Pavilion. Pada saat ini, Leng Luo tiba-tiba berkata, kesulitan Sekte Kejelasan saat ini sebagian besar disebabkan oleh Mo Qi, Master Sekte. Apalagi dia dikendalikan oleh Mo Li dari istana.
Ini tidak ada hubungannya dengan Yu Hongyi. Saya mengusulkan agar kita membiarkan mereka pergi. Di matanya, hanya ada Molly dan Moki. Setelah mendengar kata-kata Leng Luo, Pan Litian menangkupkan tinjunya ke Leng Luo. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Ekspresi wajah Lu Zhou tidak berubah, tetapi dia mengeluh dalam hati, apakah saya benar-benar terlihat seperti orang yang jahat dan kejam bagi mereka? Dia tidak berniat membuang-buang waktunya di sini atau menentang Yu Hongyi dan yang lainnya. Lu Zhou hendak berbicara ketika Yuaner kecil menunjuk ke kereta terbang di atas altar utama dan berkata, "Tuan, 4 pelindung agung dari Sekte Nether melarikan diri." Ketika Duan Museng melihat ini, dia memelototi mereka dengan marah. Dia membungkuk dan berkata, "Saya bersedia untuk mengarahkan kereta yang membelah awan dan mengejar pengkhianat itu." Lu Zhou melompat ke kereta yang membelah awan. Dia melirik orang-orang di tanah sebelum dia berkata, "Ayo pergi." Petik 2. Setelah itu, Lu Zhou berbalik untuk melihat kereta terbang Sekte Nether yang melaju ke kejauhan. Mereka mungkin tidak bisa mengejarnya sekarang. Bagaimanapun, kereta terbang Sekte Nether didukung oleh 4 elit. Selain itu, kereta pemecah awan itu masih berada di dalam hutan. Ini pasti akan memperlambat kecepatan mereka juga. Yuaner kecil buru-buru terbang ke kereta terbang, tidak lupa untuk menarik wajah ke arah Yu Hongyi saat dia berada di sana. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya setelah dia berkata, "Saya akan mengampuni nyawa Anda di akun Elder Pan." Pan Litian, dia terbatuk sebelum akhirnya berkata, "Gadis kecil, itu bukan cara menggunakan senjata tingkat surga." Petik 2. Hah? Terlepas dari apakah itu senjata tingkat surga atau senjata tingkat bumi, setelah itu mengakui pemiliknya, ikatan akan terbentuk antara pemilik dan senjatanya. Semakin dalam ikatannya, semakin besar kekuatan senjatanya. Saya melihat Anda menggunakan senjata Anda sebelumnya. Gerakanmu hebat, dan sepertinya kuat, tapi tidak halus. Dia meraih botol labu di pinggangnya dan menarik sumbatnya sebelum dia meletakkan gabus di telapak tangannya. Dia berkata, "Coba dan angkat ini." Petik 2. Yuaner kecil berkata, "Itu mudah." Dia melambaikan tangannya. Nirvana Sas bergerak dengan gesit saat terbang menuju telapak tangan Pan Litian. Nirvana Sas dengan mudah melilitkan gabus. Yuaner kecil membuat wajah yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memikirkan tugas ini. Taruh lagi. Pan Litian mengangkat botol labu. Jelas dia ingin dia memasukkan gabus kembali ke dalam botol. Yuaner kecil mengendalikan Nirvana Sas-nya dan memindahkannya ke arah botol. Bam! Dia gagal. Bam! Dia gagal lagi. Yuaner kecil mulai merasa kesal. Dia menyulap primal ki-nya. Nirvana Sas menari di udara di sekitarnya seolah-olah dia mencoba membunuh seseorang. Bam! Dia gagal untuk ketiga kalinya. Tugasnya tampak cukup sederhana, tetapi dia tidak bisa memasang kembali sumbat botolnya. Aneh sekali. Bahkan Leng Luo pun tertarik dengan aktivitas yang dia lihat, geli. Yuaner kecil berkata dengan marah, "Apa ini? Apakah kamu sengaja melakukan ini untuk mengejekku?" Petik 2. Pan Litian menggelengkan kepalanya. Dia mengambil gabus dari selempang dan menutup kembali botolnya secara manual. Kemudian, dia menjentikkan ibu jarinya, dan gabusnya keluar dengan bunyi pop. Dia menangkap gabus itu dengan tangannya saat dia berkata, "Tangan manusia adalah salah satu senjata terbaik. Kamu hanya akan bisa mengatakan kamu telah menguasai senjatamu ketika kamu dapat mengontrol selempang nirvana serta kamu dapat mengontrol tanganmu." Pan Litian menyebut tangannya sebagai senjata. Di satu sisi, dia benar. Yuaner kecil cemberut dan berkata, "Aku tidak percaya padamu. Satu-satunya orang yang saya percaya adalah tuan saya." Setelah dia selesai berbicara, dia bergerak menuju Lu Zhou. Pan Litian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang dia tanpa basis kultivasinya, bahkan jika dia benar-benar ingin menyebarkan pengetahuannya padanya, dia tidak cukup meyakinkan. Selain itu, dia adalah murid dari Paviliun Langit Jahat. Sepertinya dia telah melewati batas dengan melakukan ini. Pada akhirnya, dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, "Saya telah bersikap kasar. Maafkan aku." Petik 2. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, "Tidak masalah." Petik 2. Pan Litian adalah elit pertama dari Clarity Sect. Dia adalah pria dari generasi Leng Luo. Pengetahuan dan pengalamannya tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda. Itu bagus bahwa dia mau mengajar para junior. Selain itu, Lu Zhou tidak menghabiskan banyak tenaga untuk mengajar murid-muridnya sebelum ini. Lu Zhou memandang Yuaner kecil saat dia berkata, "Apa yang dikatakan Penatua Pan benar, memang, penguasaan senjatamu bisa lebih halus. Terima kasih atas pengingat Penatua Pan, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajari kalian semua ketika kembali ke Evil Sky Pavilion." Petik 2. "Terima kasih Tuan." Little Yuaner berkata dengan senang hati. Lu Zhou melihat botol labu di tangan Pan Litian dan bertanya, "Kelas surga?" Pan Litian sedikit tertegun. Dia mengangguk dan berkata, "Mata yang bagus." Leng Luo berbicara dengan suara seraknya, "Labu anggur, saya terkesan." Petik 2.
Saya beruntung. Hutan Blackwood terbakar selama 49 hari, dan ini adalah satu-satunya yang tersisa. Pan Litian mengangkat labu anggur dengan puas dan meneguknya lagi. Untuk berpikir bahwa labu anggur yang tampak tidak penting adalah senjata kelas surga. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan senjatanya setelah dia kehilangan basis kultivasinya. Kereta pemecah awan melakukan perjalanan keluar dari hutan dan terbang di ketinggian, meninggalkan ekor seperti meteor di belakangnya saat mengejar kereta terbang Sekte Nether. Namun, kereta terbang Sekte Nether menghilang di antara awan dan menghilang tanpa jejak. Duan Museng berkata, "Tuan, agak sulit untuk mengejar ketertinggalan karena 4 pelindung agung sedang menyalakan kereta terbang pada saat yang sama." "Kakak ketiga, izinkan aku," kata Yuaner kecil. Sebuah kereta terbang bergantung pada orang yang mengawaki kemudi dan orang lain yang menjalankannya di kabin. Semakin tinggi basis budidaya orang-orang yang menggerakkan kereta terbang, semakin cepat kecepatannya. Secara alami, Lu Zhou menyadari hal ini. Namun, dia berkata, "Itu tidak masalah. Yu Zhenghai telah terpukul dengan mantra saya. Cepat atau lambat dia akan muncul sendiri. Berhenti mengejar mereka." Yu Zhenghai tidak akan pernah bisa mencapai mimpinya tanpa kekuatan dan basis kultivasinya. Selain itu, bagaimana dia bisa mengendalikan 4 pelindung besar? Hah? Ekspresi Lu Zhou tenang saat dia berkata, "Kembali ke paviliun langit jahat." Petik 2. Sementara itu, di hutan asing, sinar matahari menembus dedaunan dan menyinari tubuh telanjang Si Wuya, menciptakan kombinasi cahaya dan bayangan. Saat ini, dia bersandar di tunggul pohon. Ekspresi tak berdaya bisa dilihat di wajahnya saat dia melihat kata, mengikat, yang ada di dadanya. Tampaknya tergores di kulitnya dan berwarna darah. Dia mendongak dan melihat punggung Yu Zhenghai. Yu Zhenghai sedang duduk di atas tunggul pohon dengan sikap yang bermartabat. Dia memegang Jasper Sabre di tangan kanannya setelah dia menusuknya ke tanah untuk menopang dirinya sendiri. Dia tampak tenang, tapi jejak darah terlihat di sudut bibirnya. Mantra mengikat, guru pasti memiliki banyak trik di lengan bajunya, kata Si Wuya dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Pasti sulit bagimu, saudara muda ketujuh, kata Yu Zhenghai sambil melihat ke depan. Kita bersaudara, tidak perlu bersikap sopan. Saya juga harus disalahkan karena ceroboh. Saya berpikir bahwa dengan memikat Master pergi ke Queen Yu, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengakhiri Yu Hongyi dan yang lainnya. Sayang sekali, kata Si Wuya. Bab 232 Rahasia Umur Panjang. Yu Zhenghai tiba-tiba meninju dengan tangan kirinya. Bola energi berbentuk kepalan melesat keluar dan menembus pohon besar dan menjulang di depannya. Dia menekan emosinya yang mendidih dan berkata, "Tidak masalah. Yu Hongyi dan Seven Clarity Suns bukan ancaman sekarang. Saat ini, Sekte Kejelasan hanya ada dalam nama. Kami pada dasarnya telah mencapai tujuan kami. Tidak perlu khawatir tentang ini, saudara junior, jika aku tidak mendapatkan bantuanmu, 7 puncak tidak akan bisa diturunkan secepat itu." Petik 2. Si Wuya terbatuk. Yu Zhenghai menoleh untuk melihat Si Wuya dan berkata, dengan bingung, mantra pengikat, kereta yang membelah awan, gunung, Bian, guru sama mengesankannya seperti biasanya. Namun, mengapa dia dengan keras kepala ikut campur dalam urusan kita di usianya? Dia memulai kalimatnya dengan tenang, tetapi nadanya secara bertahap berubah menjadi suram di bagian akhir kalimatnya. Jelas dia tidak terlalu senang tentang ini. Si Wuya berkata, mungkin, orang tua itu mencoba menggabungkan keuntungan dari berbagai metode kultivasi untuk memperpanjang hidupnya. Setelah mendengar ini, Yu Zhenghai mengepalkan tangan kirinya dan berkata, jika mungkin untuk memperpanjang hidup seseorang, mengapa belum ada yang berhasil? Dunia kultivasi sudah ada sejak lama. Ada banyak keajaiban dan elit yang ingin menentang langit dan kebenaran yang tidak berubah sejak zaman dahulu. Namun, sejauh ini itu terbukti menjadi tugas yang mustahil. Jauhkan amarahmu, kakak tertua. Jangan pegang ini terhadap Tuan. Meskipun Si Wuya terikat oleh mantra pengikat, dia tidak terlihat marah sedikitpun. Yu Zhenghai perlahan bangkit. Dia melihat ke langit dan mendesah. Untungnya, kamu ada di sini, adik junior. Petik 2. Si Wuya menggelengkan kepalanya. Dia mengingat situasi sebelumnya di hutan dan berkata, jangan sebutkan itu, jika kamu tidak membawaku, menggunakan esensi dan darahmu, aku akan ditangkap oleh Tuan. Petik 2. Yu Zhenghai sedikit mengernyit dan berkata, aku penasaran. Guru selalu menahan diri untuk tidak menggunakan Great Dark Heaven Memorial, mengapa dia tiba-tiba melepaskan cahaya bintang langit kegelapan. Fluktuasi auranya sepertinya tidak terlalu mengesankan, tetapi kendalinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan milikku. Si Wuya menopang tubuhnya dengan susah payah. Dia menunjuk mantra di tubuhnya dan berkata, dia bahkan menggunakan mantra, saya pikir dia hanya mencoba memperingatkan kita dengan cahaya bintang langit gelap. Petik 2. Yu Zhenghai melihat mantra pengikat pada Si Wuya lagi. Naskah, Bin, yang besar itu mempesona dan menarik perhatian. Jangan khawatir, adik junior.
Saya akan memikirkan cara untuk membebaskan Anda dari mantra mengikat ini apapun yang terjadi, kata Yu Zhenghai. Semua dalam waktu yang tepat, tidak masalah apakah saya memiliki basis kultivasi atau tidak. Si Wuya tersenyum percaya diri. Dia tidak keberatan dengan mantra yang mengikatnya. Yu Zhenghai mengangguk dan berkata, tidak heran kamu bisa mengelola Darknet dengan keterbukaan pikiranmu, Junior Brother Wuya. Anda menyanjung saya, kakak senior. Petik 2. Bagaimanapun, karena kamu terikat oleh mantra ini karena aku akan mengirim seseorang ke Sekte Master Surgawi. Saya percaya Anda dapat menangani Darknet tetapi tidak memiliki basis kultivasi Anda adalah penyebab kekhawatiran apapun yang terjadi, kata Yu Zhenghai. Lebih aman bagi si Wuya jika dia memiliki basis kultivasinya. Lagi pula, siapa yang tahu apakah semua anggota Darknet setia? Mari kita kembali ke Gunung Pingdu dulu. Petik 2. Kamu bosnya, kakak senior. Petik 2. Di aula besar paviliun langit jahat, Hua Wudao, Leng Luo, Pan Litian, dan beberapa murid lainnya memandang Lu Zhou yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Mereka bingung, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Lu Zhou sedang melihat poin prestasi yang tersisa di dashboard sistem. 10.220 poin. Lu Zhou membeli 4 kartu Thunder Blast sebelumnya tetapi tidak menggunakannya. Dia hanya mendapatkan beberapa poin prestasi untuk Moki. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya pada undian berhadiah lagi nanti. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Menu menghilang. Ketika dia memikirkan tentang Yu Zhenghai, dia berkata dengan lantang, bagaimana dia bisa kabur. Dia telah memikirkan hal ini selama perjalanan pulang tetapi masih tidak bisa memahaminya. Mantra pengikat telah mendarat dengan jelas, dia bahkan dihadiahi poin pahala. Di mana kesalahannya? Petik 2. Hua Wudao melihat ke arah Lu Zhou yang bingung, menangkupkan tinjunya, dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri dengan ini, Master Pavilion. Orang yang sering ke tepi sungai hampir tidak bisa menjaga agar sepatunya tetap kering, apalagi, tiba-tiba ia terdiam. Sepertinya kata-katanya salah. Kata-katanya bisa salah dengan mengatakan Lu Zhou semakin tua, dan masuk akal jika muridnya yang kuat berhasil melarikan diri darinya. Lu Zhou kesal dengan Hua Wudao yang berusaha menghiburnya. Hua Wudao langsung berhenti berbicara saat dia merasakan tatapan Lu Zhou padanya. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, saya mendengar bahwa Yu Zhenghai terkena mantra Anda. Dia pasti akan mencari cara untuk mematahkan mantranya. Hanya ada 2 cara untuk melakukannya. Cara pertama adalah menemukan perapal mantra yang lebih kuat. Sekte Master Surgawi memiliki banyak pembudidaya yang terampil dalam mantra. Cara kedua adalah datang ke Evil Sky Pavilion. Petik 2. Duan Museng mengangguk dan berkata, Elder Hua ada benarnya. Guru, mari kita raih kesempatan ini dan tunggu sampai kelinci mencapai tunggul di Sekte Master Surgawi. Petik 2. Yang lain memandang Duan Museng. Sekte Master Surgawi bukanlah sekte kejelasan. Itu tidak memiliki banyak elit seperti Pan Litian, tetapi Sekte Master Surgawi berspesialisasi dalam mantra dan formasi. Tidak ada yang berani meremehkan Sekte Master Surgawi di wilayah mereka sendiri. Apa gunanya sekelompok orang aneh pergi ke sana? Mereka hanya akan menyajikan kepala mereka di atas piring perak. Leng Luo dan Pan Litian akan dianggap melakukan pekerjaan dengan baik jika mereka tidak menahan yang lain. Seorang kultivator teknik kura-kura seperti Hua Wudao yang telah mengembangkan pertahanannya hingga hampir sempurna lebih cocok untuk tetap kembali menjaga markas mereka. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Guru Surgawi mungkin tidak dapat membatalkan mantraku, itu tidak punya tempat tujuan. Dia pasti akan datang ke sini suatu hari nanti. Petik 2. Dimengerti, kata Duan Museng. Lu Zhou memandang Zhao Yue dan bertanya, bagaimana kabar Pan Zong? Zhao Yue menjawab, lukanya mulai stabil, dia sudah keluar dari hutan. Dia akan pulih setelah cukup istirahat. Petik 2. Terima kasih. Pan Litian menangkupkan tinjunya. Sikapnya tentang masalah ini merupakan indikasi yang jelas dari hubungan mereka. Leng Luo bertanya, saya penasaran. Hubungan apa yang Anda miliki dengan Pan Zong? Petik 2. Pan Zong berusia paling banyak 40-an. Di dunia kultivasi, dia dianggap sebagai pemuda. Pan Litian dan Leng Luo memiliki generasi yang sama, dan Pan Litian meninggalkan sekte kejelasan beberapa abad yang lalu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia pasti terlalu tua untuk menjadi kakek Pan Zong. Pan Litian bertanya, apa hubungannya dengan Anda? Pada saat ini, Lu Zhou melambaikan tangannya. Sebuah kotak brokat hitam terbang ke tangan Pan Litian. Saya selalu menepati kata-kata saya. Ketika Pan Litian menerima kotak hitam itu, tangan lamanya tampak gemetar. Dia membungkuk pada Lu Zhou tapi tetap diam. Namun, keheningannya cukup untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dia diberikan kesempatan untuk mendapatkan Magnolia Musang, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa basis kultivasinya?
Lebih mudah baginya untuk naik ke surga daripada mendapatkan Magnolia Musang. Leng Luo bingung saat melihat kegembiraan Pan Litian. Leng Luo berkata, dengan identitas dan statusmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk meminta Clarity Sect untuk mencarikanmu Magnolia Musang. Pan Litian menggelengkan kepalanya dan berkata, Leng Luo, jika Molly menonaktifkan basis kultivasimu, apakah dia akan memberimu Magnolia Musang? Leng Luo diam. Yang lainnya juga diam. Pan Litian menangkupkan tinjunya dan berkata, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Leng Luo menangkupkan tinjunya juga, tanda dia minta diri. Lanjutkan. Lu Zhou melambaikan tangannya. Keduanya membutuhkan waktu lama untuk memulihkan basis kultivasi mereka. Sebelum mereka melakukannya, mereka tidak banyak berguna untuk Evil Sky Pavilion. Setelah keduanya pergi, Lu Zhou bertanya, ada berita dari Ming Xiyin. Tuan, kakak senior keempat telah berlebihan kali ini. Dia sudah lama bermain di luar dan belum kembali. Petik 2. Lu Zhou juga menganggap ini aneh. Namun, sistem tidak menyebutkan apapun tentang Ming Xiyin. Yah, dia tidak khawatir bahwa Ming Xiyin akan terluka karena dia mempercayai keterampilan bertahan hidup Ming Xiyin. Saat ini, Zhou Jifeng berjalan ke aula dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa masalahnya? Lu Zhou bertanya. Hua Yuexing sudah kembali. Ekspresi Zhou Jifeng tegang. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, dia datang dengan kepala Ye Chengzi dari Sekte Pedang Surgawi. Petik 2. Bab 233 orang yang paling membenci Paviliun Langit Jahat. Lu Zhou tidak menunjukkannya, tapi dalam hati dia terkejut. Dia tidak berharap Hua Yuexing membunuh elit dari 10 sekte besar hanya untuk masuk ke Paviliun Langit Jahat. Dia juga tidak berharap dia memilih elit dari Sekte Pedang Surgawi. Apakah kamu tidak bahagia? Lu Zhou memandang Zhou Jifeng. Zhou Jifeng bergidik. Dia buru-buru berlutut dan berkata, saya tidak berani. Saya akan memberikan apa saja untuk membunuh Luo Changfeng dengan tangan saya sendiri. Sayangnya, Luo Changfeng telah dibunuh olehmu, senior tua. Saya sudah lama kehilangan hubungan yang saya miliki dengan Sekte Pedang Surgawi. Petik 2. Duan Museng berkata, itu yang terbaik. Jangan pernah lupa bagaimana Anda selamat dari cobaan itu. Petik 2. Iya, Tuan ketiga, kata Zhou Jifeng. Sekte Pedang Surgawi telah diam selama beberapa waktu sejak mereka menyerang Paviliun Langit Jahat. Kematian Luo Changfeng merupakan pukulan besar bagi mereka. Saya mendengar bahwa Luo Xingkong telah mengasingkan diri untuk berkultivasi sebelum dia memberikan posisi Master Sekte kepada putranya, Luo Changfeng. Kami harus waspada terhadap Luo Xingkong karena dia telah mengalami rasa sakit karena kehilangan seorang putra. Hua Wudao menangkupkan tinjunya. Lu Zhou berpaling untuk melihat Zhao Yue dan bertanya, ada berita dari stasiun. Zhao Yue menjawab, saat ini, kata di luar adalah, dia menelan kata-katanya, takut untuk berbicara. Lanjutkan. Petik 2. Mereka mengatakan bahwa Anda menyerap kekuatan penghalang untuk mempertahankan basis kultivasi Anda yang menurun. Zhao Yue menundukkan kepalanya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru berkata, saya bersedia memperbaiki penghalang. Petik 2. Lu Zhou melambaikan tangannya. Itu tidak ada artinya. Itu wajar untuk memperbaiki penghalang, tapi itu tidak akan menghapus fakta bahwa penghalang telah diganggu. Bagaimanapun, dunia luar yakin bahwa basis kultivasi Lu Zhou menurun dengan cepat. Bahkan jika penghalang itu diperbaiki, itu tidak akan mengubah pikiran mereka. Saat mereka berbicara, dua murid perempuan membawa Hua Yuexing masuk. Hua Yuexing tampak babak belur dan tampak seolah-olah dia tidak tidur selama berhari-hari. Matanya merah dan bengkak sementara rambutnya acak-acakan. Dia memegang busur hijau di tangannya, sepertinya itu tidak terbuat dari bahan yang bagus. Itu harus menjadi senjata kelas kuning. Di tangannya yang lain, dia membawa karung. Dasar karung itu gelap dengan noda darah. Darah telah berubah menjadi kerak setelah lama terpapar udara. Karena Zhou Jifeng telah memberitahu mereka sebelumnya, tidak sulit untuk menebak bahwa ada kepala di dalam karung. Hua Wudao memandang dengan tidak percaya saat Hua Yuexing berlutut di lantai. Hua Yuexing menangkupkan tinjunya dan berkata, Hua Yuexing tidak mengkhianati harapan semua orang. Aku telah membunuh elit ranah kesengsaraan Dewa Baru Lahir 2 Daun, Penatua Ye Chengzi dari Sekte Pedang Surgawi. Petik 2. Ye Chengzi, Anda akan tahu setelah Anda membuka karung. Petik 2. Tidak perlu itu. Lu Zhou tidak memiliki kebiasaan memandangi kepala yang dipenggal. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jaga itu. Petik 2. Dimengerti. Dua petani perempuan dengan hati-hati mengambil karung itu. Pandangan Lu Zhou tertuju pada Hua Yuexing saat dia bertanya, dengan kekuatan dan basis kultivasi Anda hampir tidak bisa melewati dengan membunuh seorang kultivator 2 daun. Hua Yuexing tersipu karena malu. Dia berkata dengan malu-malu, saya tahu bahwa kekuatan saya jauh dari cukup, orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi terlalu licik. Saya tidak mendapat kesempatan untuk menyerang mereka. Petik 2.
Mengapa Anda memilih Sekte Pedang Surgawi? Setelah mendengar pertanyaan Lu Zhou, Zhou Jifeng menoleh untuk melihat ke Hua Yuexing juga. Hua Yuexing berkata, saya mendengar bahwa Sekte Pedang Surgawi sangat ingin melakukan sesuatu. Luo Xingkong telah mencari cara untuk membalas dendam di Evil Sky Pavilion, saya pikir lebih baik menyerang dulu sebelum mereka bisa melakukan apapun. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Evil Sky Pavilion bukanlah kekuatan untuk dikacaukan. Petik 2. Dengarkan itu. Tekad seperti itu. Metode ini, beginilah seharusnya tindakan murid Evil Sky Pavilion. Petik 1. Hua Yuexing terdengar lebih seperti seorang murid daripada murid sebenarnya dari Pavilion Langit Jahat. Ini tentunya menghangatkan hati yang lain. Selain itu, Pavilion Langit Jahat membutuhkan seorang pemanah juga. Pada saat ini, Hua Wudao berkata, Master Pavilion, Hua Yuexing telah lulus ujian. Jika Anda mengizinkan saya ingin mengajarinya kultivasi mulai sekarang. Petik 2. Hua Yuexing sangat gembira saat mendengar ini. Dia akan menundukkan kepalanya sebagai rasa terima kasih ketika. Tunggu, Hua Wudao tercengang. Dia telah berbicara atas nama Master Pavilion bahkan sebelum Master Pavilion mengatakan apapun. Dia sepertinya telah melewati batas. Dia buru-buru berkata, maafkan saya atas ketidaksabaran saya, Master Pavilion. Petik 2. Lu Zhou perlahan bangkit. Dia menuruni tangga dan berhenti di depan Hua Yuexing. Angkat kepalamu. Petik 2. Hua Yuexing merasa tidak nyaman. Bagaimana dia bisa tetap tenang dan tidak takut ketika penjahat terbesar di dunia begitu dekat dengannya? Dia mendongak dengan gugup. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. Dia hanya menatapnya sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Yang lain merasakan jantung mereka melompat ke tenggorokan. Mereka tidak tahan melihat ini. Bahkan Hua Yuexing menutup matanya. Semua orang mengira Lu Zhou akan memukul Hua Yuexing ketika cahaya biru muda muncul di telapak tangan Lu Zhou. Primal Qi jatuh di tubuhnya. Tabut keselamatan yang pengasih. Mata berawan Hua Wudao membelalak. Cahaya biru muda menyelimuti tubuh Hua Yuexing. Hua Yuexing segera merasakan gelombang Primal Qi mengalir ke arah yang berlawanan dengannya. Selain itu, lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan dengan cepat bersujud sambil berkata, terima kasih telah menyembuhkan saya, Master Pavilion. Ding, menerima satu kotou yang tulus. Hadiah, 10 poin prestasi. Petik 2. Sayang sekali. Akan lebih baik bagi Lu Zhou jika dia bisa berulang kali diberi hadiah untuk setiap kotou. Jika itu masalahnya, dia akan menangkap itu, Zhu Honggong, Old Eight, dan membuatnya bersujud sekali untuk setiap detik yang lewat. Dengan cara itu, dia bisa mendapatkan lebih dari 80.000 poin prestasi dalam sehari. Dia akan dapat membeli semua avatar dan memandang rendah semua orang dari atas hanya dalam beberapa hari. Lu Zhou menghela nafas. Yah, bahkan seekor nyamuk pun memiliki daging. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku membiarkan pikiranku mengembara lagi. Petik 1. Lu Zhou mengangguk dan berkata, karena kamu telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion, kamu harus mematuhi aturannya. Petik 2. Saya mengerti. Ding, mendapatkan satu bawahan. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Berapa banyak daun yang kamu punya? Lu Zhou bertanya. Hua Yuexing berkata dengan canggung, 22 daun. Seorang pembudidaya 2 daun adalah salah satu dari 3 pemanah dewa. Itu cukup mengecewakan. Ketika Hua Yuexing merasakan pandangan sekilas dari sekitarnya, dia menundukkan kepalanya dan tersipu. Dengan basis kultivasinya, dia akan menjadi tokoh terkemuka di sekte manapun dan akan dihargai sebagai keajaiban. Dia juga telah diberi banyak perhatian saat dia berkultivasi di bawah atap Luo Sekte. Sayangnya, ini adalah Pavilion Langit Jahat. Lu Zhou tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia berkata, kamu memiliki bakat luar biasa. Untuk berpikir bahwa Anda dapat membunuh elit 2 daun, Ye Chengzi, dengan basis budidaya 2 daun Anda, ini adalah prestasi yang terpuji. Petik 2. Terima kasih atas pujian Anda, senior tua. Petik 2. Ada banyak buku tentang memanah di Pavilion Barat. Siapapun dari Evil Sky Pavilion bebas untuk melewatinya. Petik 2. Hua Yuexing telah mendengar bahwa ada banyak buku dan senjata di Evil Sky Pavilion. Lagi pula, mereka biasanya yang terbaik. Dia senang mendengarnya dan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, senior. Kamu dipecat. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Hua Wudao juga menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Dia meninggalkan aula besar bersama Hua Yuexing. Lu Zhou kembali ke singgasananya dan duduk perlahan. Dia memandang Zhou Jifeng dan berkata, Zhou Jifeng. Zhou Jifeng bergidik. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Pak, Master Pavilion. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk bergabung dengan Evil Sky Pavilion.
Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak bisa membunuh mereka dengan tangan saya sendiri. Petik 2. Kamu harus membiarkan masa lalu berlalu. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah memperkuat diri Anda sendiri. Jika Anda memiliki waktu untuk menghibur pikiran-pikiran yang tidak berarti, Anda mungkin juga menggunakannya untuk melihat-lihat buku di paviliun barat. Petik 2. Ketika Zhou Jifeng mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Petik 2. Semua orang dipecat. Lu Zhou melambaikan tangannya. Yang lainnya membungkuk dan meninggalkan aula besar. Sementara di Sekte Neter di Gunung Pindu, Yu Zhenghai berdiri dengan punggung menghadap 4 pelindung agung, Hua Chongyang, Bai Yuqing, Yang Yan, dan Di Qing, yang berperilaku hormat. Master Sekte, kami tidak bisa menghentikan senior yang lama. Tolong hukum kami. Petik 2. Tolong hukum kami, Master Sekte. Tolong hukum kami, Master Sekte.